Liza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Setelah kemenangan comeback di Como dan hasil imbang Napoli di Parma, optimisme penggemar Inter meningkat pesat. Tim unggul 9 poin dengan 6 pertandingan tersisa membuka peluang merayakan akhir musim yang menjanjikan setelah kampanye Liga Champions yang mengecewakan. Meski begitu, perhatian utama tertuju pada keputusan wasit dan VAR yang kontroversial. Meskipun spekulasi konspirasi muncul, bukti tidak cukup untuk menuduh adanya rencana menghentikan Inter. Di lapangan, performa Inter tetap menonjol. Babak kedua menunjukkan penguasaan permainan yang meyakinkan, namun babak pertama mengecewakan karena sikap pasif, kebobolan 2 gol dan masalah taktik meski Shifu melakukan perubahan berani. Beberapa peluang lawan nyaris menghasilkan gol penyama, tetapi berhasil digagalkan oleh Sommer dan Mister Gawang. Analisis pertandingan menunjukkan perlunya perhatian pada aspek yang kurang konsisten agar tim tetap berada di puncak klasmen. Konsistensi tim memang bermasalah sejak November. Thuram yang sebelumnya kurang terlihat kini menjadi penggerak utama. Barella kembali tampil solid setelah sempat mengalami kelelahan mental dan fisik, sementara Dumfries yang kembali hadir memberikan dampak positif. Absennya Calhanoglu menekankan pentingnya peran Zielinski yang kini tampak lelah. Pemain lain seperti Di Marco, Pio Esposito dan Bastoni masih berjuang untuk kembali ke performa terbaik. Kehadiran Lautaro saat ini tidak mendesak sehingga kembalinya bisa dilakukan tepat waktu. Pekan ini Inter menghadapi Cagliari dan ada indikasi Shifu akan melakukan rotasi pemain inti. Performa luar biasa tim harus diseimbangkan dengan evaluasi taktik dan kondisi. Inter Milan tengah menjalani musim luar biasa di bawah pelatih muda Christian Shifu yang berada di ambang meraih Scudetto ke-21 di Serie A pada musim debutnya. Keputusan BP Marotta menunjuk Shifu sempat menuai keraguan karena minim pengalaman senior, namun performa tim menunjukkan dominasi, unggul 9 poin dari Napoli dengan 6 pertandingan tersisa. Jika berhasil, Shifu akan menjadi pelatih termuda kedua yang menjuarai Serie A, bergabung dengan Antonio Conte, Massimiliano Allegri dan Roberto Mancini dalam kelompok elit pelatih juara sebelum usia 50 tahun. Filosofi Shifu menekankan gaya bermain agresif, efisiensi menyerang dan fleksibilitas taktik, membuat Inter konsisten dan sulit dihentikan. Mental juara tim meningkat berkat kepercayaan diri pemain, rotasi skuad yang efektif, dan konsistensi performa di laga penting, menegaskan bahwa Shifu siap bersaing di level tertinggi. Rumor kepindahan Hakan Calhanoglu ke Galatasaray dibantah tegas oleh agennya Gordon Stipic. Ia memastikan tidak ada negosiasi dengan klub Turki tersebut dan Calhanoglu tetap bahagia serta fokus di Inter Milan. Dalam wawancara dengan Fabrizio Romano, Stipic menegaskan bahwa baik musim panas lalu maupun Januari tidak ada kontak konkret dan sang pemain sepenuhnya konsentrasi pada perebutan gelar Serie A bersama Inter. Calhanoglu yang terikat kontrak hingga 2027 nyaman di Italia dan menjadi pilar penting di lini tengah Nerazzurri. Selain itu, ia juga memiliki ambisi besar di level internasional sebagai kapten tim nasional Turki dalam ajang Piala Dunia mendatang, menjadikan peran kapten sebagai motivasi tambahan dalam karirnya.
Duet Lautaro Martinez dan Marcus Thuram yang dijuluki Tula dipastikan tetap menjadi fondasi lini serang Inter Milan. Kombinasi kecepatan, insting gol Lautaro, serta fisik dan eksplosivitas Thuram membuat keduanya sulit dipisahkan dan manajemen klub tidak berencana mengubahnya. Pelatih Christian Chifu tengah menyiapkan variasi taktik untuk musim depan, namun Tula tetap menjadi pusat proyek serangan Inter. Striker muda Pio Esposito juga akan mendapat peran penting, terutama untuk rotasi dan menghadapi jadwal padat hingga 60 pertandingan. Kemungkinan dia berkembang. Andrea Boni masih dievaluasi meski sempat terganggu cedera dan belum konsisten. Usianya muda sehingga tetap dianggap aset potensial sebagai striker pelapis. Strategi Inter menekankan kedalaman skuad dengan menjaga duet utama, mengembangkan pemain muda, dan menambah fleksibilitas taktik. Pendekatan ini menunjukkan ambisi klub untuk mempertahankan daya saing di semua kompetisi. Masa depan Henrikh Mkhitaryan di Inter Milan semakin tidak pasti. Kontraknya yang berlaku hingga 2026 belum diperbarui dan manajemen klub berencana memanfaatkan jendela transfer musim panas untuk menyegarkan skuad dengan pemain yang lebih muda dan berprospek. Kesulitan fisik Mkhitaryan musim ini termasuk absen dalam 7 pertandingan menjadi faktor pertimbangan utama. Jika keputusan berpisah diambil, akhir musim ini bisa menjadi momen penutup yang ideal bagi Mkhitaryan, terutama jika Inter meraih Scudetto ke-21. Gelar kedua Mkhitaryan di Italia menjadi puncak karirnya di klub. Selama bersama Inter, Mkhitaryan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kesuksesan tim, memperkaya pengalaman klub dan dirinya sendiri. Kepergiannya akan menandai berakhirnya bab penting dalam sejarah Nerazzurri, sekaligus membuka peluang bagi talenta baru untuk mengambil peran lebih besar di lini tengah. Inter Milan dipastikan akan melakukan perombakan besar di lini tengah musim panas ini dengan fokus pada kekuatan fisik dan dinamisme untuk mendukung gaya bermain vertikal Christian Chifu. Banyak pemain kemungkinan akan pergi dan sejumlah pemain baru diharapkan datang sebagai pengganti. Salah satu nama yang menonjol adalah Mandela Keita dari Parma. Chifu mengenal karakter dan kemampuan bermain pemain Belgia ini, sehingga ia menjadi opsi ideal untuk rotasi lini tengah. Keita diperkirakan bernilai sekitar 20 juta euro, terjangkau dan memiliki atribut fisik serta dinamisme yang sesuai dengan permintaan pelatih. Meski investasi besar untuk seluruh pengganti tidak memungkinkan, Keita dipandang sebagai tambahan strategis yang mampu memperkuat skuad tanpa membebani struktur finansial klub. Keputusan akhir akan bergantung pada perkembangan pasar transfer musim panas.